Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi transaksi dana zakat dan dana kebajikan. Perkenalkan, nama saya Ayu Novianti Putri, NIM 1808031020116. Yang pertama yang akan kita bahas adalah dana zakat. Baiklah, dana zakat merupakan dana amanah yang dibayar masyarakat untuk disalurkan kepada mustahik. Penggunaan dana adalah pengurangan sumber daya organisasi baik berupa kas maupun non-kas dalam rangka penyaluran, pembayaran beban, atau pembayaran hutang. Zakat adalah sebagian harta yang wajib dikeluarkan oleh wajib zakat atau muzaki untuk diserahkan kepada penerima zakat atau mustahik. Pembayaran zakat dilakukan apabila nisab dan haulnya terpenuhi dari harta yang memenuhi kriteria wajib zakat. Dengan demikian, zakat tidaklah sama dengan donasi, sumbangan, atau sodako yang bersifat sukarela. Zakat merupakan suatu kewajiban muslim yang harus ditunaikan dan bukan merupakan hak, sehingga kita tidak dapat memilih untuk membayar atau tidak. Zakat memiliki aturan yang jelas mengenai harta apa yang harus dizakatkan, batasan harta yang terkena zakat, demikian juga cara perhitungannya. Bahkan siapa yang boleh menerima harta zakat pun telah diatur oleh Allah SWT dan Rasul-Nya. Selanjutnya, sumber dana dan penggunaan dana zakat. Unsur dasar laporan sumber dan penggunaan dana zakat meliputi sumber dana, penggunaan dana selama suatu jangka waktu, serta saldo dana zakat yang menunjukkan dana yang belum disalurkan pada tanggal tertentu. Dalam hal ini, dan zakat tidak diperkenankan untuk menutup penyisihan kerugian aset produktif. Yang pertama yaitu zakat dari dalam entitas bank syariah. Sumber dana zakat yang berasal dari pemilik bank diperhitungkan dari laba neto sebelum pajak selama periode 1 tahun. Dan yang kedua, dana zakat dari pihak luar entitas bank syariah, termasuk zakat dari nasabah. Di sini adapun untuk dana eksternal terdiri dari dana yang disetor atau dipotong dari rekening nasabah atau perintah nasabah tersebut. Yang kedua, zakat. Masyarakat bukan nasabah bank yang disetor melalui bank. Sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku, bank hanya dapat menyalurkan dana zakat yang diterima kepada lembaga amil zakat atau badan amil zakat. Penyaluran atau penggunaan dana zakat dibatasi pada 8 golongan atau disebut asnaf yang sudah ditentukan oleh syariah. Yaitu yang pertama adalah fakir. Orang fakir merupakan orang yang tidak mempunyai harta dan usaha untuk mencukupi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, fakir bisa saja mempunyai harta dan usaha, tetapi kurang dari setengah dari kebutuhannya. Yang kedua yaitu miskin. Yang disebut sebagai orang miskin adalah orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan serba kekurangan. Dalam pandangan mazhab Syafi'i, orang miskin adalah mereka yang mampu memenuhi kebutuhan hingga lebih dari setengah yang dibutuhkan, namun belum mencukupi. Selanjutnya, yang ketiga yaitu pihak yang mengurus zakat atau amil. Di dalam terselenggaranya zakat, ada panitia yang akan mengurusi proses penyelenggaraan zakat tersebut. Pengurus zakat yang tugasnya mengumpulkan dan membagikan zakat juga termasuk golongan yang berhak menerima zakat tersebut. Yang keempat yaitu golongan mu'alaf. Mu'alaf adalah orang yang ada harapan untuk masuk Islam atau orang yang baru masuk Islam yang kemungkinannya imannya masih lemah. Mereka ini juga termasuk yang berhak menerima zakat. Selanjutnya yang kelima adalah orang yang belum merdeka.
Rikab atau budak atau hamba sahaya pada praktiknya sudah tidak ada lagi, namun istilah ini juga bisa dikaitkan dengan upaya melepaskan para muslim yang ditawan oleh pihak lain. Selanjutnya, orang yang berhutang. Seorang muslim yang berhutang termasuk dalam penerima zakat. Jumhur ulama berpendapat gharim dapat dibedakan menjadi dua kelompok. Yang pertama, orang berhutang untuk kepentingan diri sendiri atau keluarga. Yang kedua, orang yang beruntung untuk kemaslahatan orang banyak, misalnya berutang untuk mendamaikan orang-orang yang bersengketa dan seterusnya. Gharim berhak mendapatkan zakat hanya jika utang itu untuk kepentingan yang diperbolehkan syariat, bukan untuk kemaksiatan. Selain itu, jika seorang berutang tetapi mampu membayar utang dengan harta yang dimiliki, maka ia tidak berhak memperoleh zakat. Selanjutnya, yang ketujuh adalah orang yang berjuang di jalan Allah atau fisabilillah. Sabilillah adalah orang yang berjuang untuk kepentingan Islam dan para muslimin. Dalam hal ini, pada masa modern, fisabilillah tidak dapat dimaknai hanya semata-mata sebagai orang yang berperang secara fisik, tetapi juga mereka yang mengerjakan kebajikan untuk kemaslahatan umat. Dan yang terakhir yaitu orang yang melakukan perjalanan atau Ibnu Sabil. Ibnu Sabil yang dimaksud yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan bukan yang menderita dalam perjalanan dengan tujuan bermaksiat. Yang kedua adalah kita akan membahas tentang dana kebajikan. Dana kebajikan adalah dana yang didapat dari dana sumbangan baik internal maupun eksternal. Dana yang berasal dari internal berupa pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan pendapatan non-halal. Sedangkan dana yang berasal dari eksternal berupa infak, sodaqoh, hasil pengelolaan wakaf. Dana kebajikan disalurkan dalam bentuk akad qard dan qard al-hasan, di mana kedua akad ini disalurkan dengan tujuan sosial. Komponen-komponen yang terdapat pada laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan antara lain, yang pertama adalah sumber dana kebajikan yang berasal dari penerimaan, yaitu infak, sedekah, hasil pengelolaan wakaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya, pengembalian dana kebajikan produktif, denda, dan penerimaan non-halal. Yang kedua yaitu penggunaan sumber dana kebajikan yang disalurkan melalui Basnas, Badan Amil Zakat Nasional. Yang ketiga, jumlah dana kebajikan. Dan yang keempat, keuntungan atau kerugian selisih kurs. Yang kelima adalah saldo awal dana kebajikan. Dan yang keenam adalah saldo akhir dana kebajikan. Landasan hukum mengenai dana kebajikan. Infak dan sedekah yang dimaksud dalam dana kebajikan adalah semua jenis infak dan sedekah, baik yang peruntukannya ditentukan secara khusus oleh pemberi infak dan sedekah maupun yang tidak. Denda merupakan sanksi berupa uang yang dikenakan oleh bank syariah kepada nasabah yang mampu tetapi dengan sengaja menunda-nunda pembayaran kewajibannya kepada bank syariah. Sumbangan atau hibah pada dasarnya merupakan salah satu bentuk sedekah sunnah. Akan tetapi, istilah sumbangan atau hibah secara terminologi dipandang universal, sehingga dapat menampung bantuan yang mungkin berasal dari orang yang bukan beragama Islam, ataupun dari instansi dan lembaga yang cenderung memilih istilah yang umum dalam memberikan suatu bantuan. Pendapatan non-halal merupakan sumber dana kebajikan yang berasal dari transaksi bank syariah dengan pihak lain yang tidak menggunakan skema syariah.
Selanjutnya, ini ada contoh kasus tentang akuntansi dana zakat. Berikut adalah transaksi yang terkait dengan dana zakat pada Bank Syariah Peduli selama tahun 2017. Pada tanggal 25 Januari 2017, diterima zakat dari Bapak Tono secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 25 Januari 2017, kas pada debit sebesar 2 juta rupiah dan dana zakat pada kredit sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 16 Maret 2017, diterima zakat dari Bapak Umar secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 16 Maret 2017, kas pada debit sebesar 10 juta rupiah dan dana zakat pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 19 April 2017, disalurkan dana zakat untuk masyarakat miskin sebesar 11 juta rupiah. Pada tanggal 19 April 2017, dana zakat pada debit sebesar 11 juta rupiah dan kas pada kredit sebesar 11 juta rupiah. Pada tanggal 18 Mei 2017, diterima zakat Bank Syariah Peduli atas perniagaan selama tahun 2017 sebesar 45 juta rupiah. Pada tanggal 18 Mei 2017, zakat Bank Syariah pada debit sebesar 45 juta rupiah dan dana zakat pada kredit sebesar 45 juta rupiah. Kemudian pada tanggal 29 Juli 2017, diterima via rekening sedekah dari jamaah pengajian FEUMY untuk zakat sebesar 13 juta rupiah. Pada tanggal 29 Juli 2017, rekening nasabah pada debit sebesar 13 juta rupiah dan dana zakat pada kredit sebesar 13 juta rupiah. Selanjutnya yaitu contoh kasus tentang transaksi terkait penghimpunan dan penyaluran dana kebajikan. Pada laporan keuangan tahun 2013, saldo dana kebajikan Bank Peduli Syariah atau BPS. Pada tanggal 5 Januari 2013, diterima infak dari Bapak Andan secara tunai sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 5 Januari 2013, kas pada debit sebesar 2 juta rupiah dan dana kebajikan pada kredit sebesar 2 juta rupiah. Pada tanggal 1 Februari 2013, diterima transfer dari rekening Bapak Wahyu sebagai sedekah sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 1 Februari 2013, rekening nasabah pada debit sebesar 5 juta rupiah dan dana kebajikan pada kredit sebesar 5 juta rupiah. Pada tanggal 7 Maret 2013, diterima transfer dari rekening Bapak Rudi sebagai denda atas keterlambatan pembayaran cicilan murabahah sebesar Rp100.000. Pada tanggal 7 Maret 2013, rekening nasabah pada kredit sebesar Rp100.000 dan dana kebajikan pada kredit sebesar Rp100.000. Pada tanggal 13 April 2013, diterima transfer dari rekening PT Antariksa sebagai sumbangan sebesar Rp10 juta. Pada tanggal 13 April 2013, rekening nasabah pada debit sebesar Rp10 juta dan dana kebajikan pada kredit sebesar Rp10 juta. Pada keterangan ada penerimaan dari sumbangan.
Pada tanggal 15 Mei 2013 disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada Panti Asuhan Yatim Putra Muhammadiyah secara tunai sebesar 10 juta rupiah. Tanggal 15 Mei 2013 dana kebajikan pada debit sebesar 10 juta rupiah dan kas pada kredit sebesar 10 juta rupiah. Pada tanggal 11 Juni 2013 disalurkan dana kebajikan sebagai sumbangan kepada SD Negeri 1 Sidoarjo secara tunai sebesar 5 juta rupiah. Pada 11 Juni 2013, dana kebajikan pada debit sebesar 5 juta rupiah dan kas pada kredit sebesar 5 juta rupiah. Sekian penjelasan dari saya tentang akuntansi transaksi dana zakat dan dana kebajikan. Jika ada salah kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.